Hai teman-teman, balik lagi dengan saya, Kenny Dopriansa. Hari ini kita akan belajar yaitu Active Web. Karena kita kemarin sudah belajar bagaimana menggunakan bahasa pemrograman Rust untuk standar-standar sintak di dalam bahasa pemrograman Rust. Dan sekarang kita akan membuat aplikasi menggunakan Active Web. Ye. Dan buat teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya untuk pemrograman Rust, saya sarankan untuk teman-teman untuk menontonnya terlebih dahulu ya, agar bisa ke tahap pembuatan aplikasi menggunakan Active Web. Oke? Dan saya disclaimer, teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini saya akan melakukan dari awal sampai teman-teman bisa mengkonfigur dengan Active Web. Oke, di sini kita akan membuat aplikasi menggunakan Active Web. Jadi Active Web itu adalah open source, dia bersifat open source. Dianya adalah web application yang sangat populer di bahasa pemrograman Rust. Oke, dan di sini kita banyak sekali untuk mendapatkan benefitnya untuk penggunaan Active Web. Di sini kita penggunaan yang sangat sederhana untuk sintak-sintaknya, mudah dipelajarin dan fleksibel, responder, dan di sini adalah powerful, extractor, easy form handling untuk eh, framework Active Web untuk penggunaan Active Web. Jadi benefit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan Active Web, performance yang tinggi, keamanan, flexibility, ekosistem, lalu sinkronus. Dan lalu dianya ini di Active Web berjalan di dalam Tokyo. Jadi Tokyo ini adalah sebuah perpustakaan di mana Tokyo ini sangat mensupport, sangat mendukung yaitu Rust, bahasa pemrograman Rust untuk melakukan pengembangan aplikasi. Di sini dianya berjalan dengan runtime. Lalu di sini dianya berjalan dengan sinkronus dan performance yang tinggi, ekosistem yang kaya. Jadi untuk komunitasnya, untuk Active Web ini udah lumayan banyak ya teman-teman untuk komunitasnya. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau teman-teman ingin membuat aplikasi menggunakan Active Web, yaitu framework dari bahasa pemrograman Rust. Oke, sebelum kita melakukan implementasi atau pembuatan aplikasi menggunakan Active Web, saya akan menunjukkan teman-teman bagaimana caranya agar bisa menjalankan aplikasi Active Web. Sebelum kita ke Active Web, di sini saya sarankan untuk teman-teman menginstal yaitu Rust di dalam sistem komputer ataupun laptop teman-teman ya. Di sini teman-teman harus menginstal kargonya terlebih dahulu agar bisa kita gunakan di dalam komputer ataupun PC teman-teman. Kalau untuk Linux, macOS, teman-teman tinggal copy paste ini aja, copy paste ini, lalu dipaste ke dalam terminal seperti ini, lalu enter saja. Kalau sudah enter, nanti dianya akan disuruh untuk melakukan sebuah pemilihan. Di sini ada 3 pilihan yaitu process with standard installation, custom installation, atau cancel installation. Jadi teman-teman tinggal ketik satu aja, pilih yang pertama ya, lalu enter. Karena di sini saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu lagi untuk menginstal. Kalau teman-teman sudah menginstal Rust di dalam laptop ataupun komputer ataupun PC teman-teman, lalu tahap selanjutnya teman-teman harus ke dalam bus, yaitu bus profile. Yaitu kalau teman-teman udah masuk ke dalam bus profile di dalam sistem komputer teman-teman, jadi untuk penggunaan Mac ataupun Linux itu dianya menyediakan bus profile untuk mengkonfigur agar dianya mengkonfigur secara otomatis ketika kita menjalankan sistem komputer kita. Oke, kalau udah teman-teman tinggal tambahkan script
ekspor, lalu home, dollar home, kargo, bind, titik dua, terus dollar, path. Lalu di save aja. Kalau udah, oke, kalau udah, teman-teman tinggal tutup dan buka lagi untuk terminalnya. Lalu teman-teman ketik yaitu jalankan komen cargo person. Kalau outputnya sudah keluar seperti ini, maka itu tandanya teman-teman berhasil menginstal kargo di dalam sistem laptop ataupun komputer teman-teman ya. Oke, kalau udah, ini adalah web dari Tokyo sendiri. Dan ini adalah Active Web. Oke, sekarang kalau kita udah menginstalasi kargo di dalam laptop dan sudah berjalan sesuai, untuk penggunaan Windows, di sini teman-teman bisa menginstalnya untuk Windows. Jika teman-teman menggunakan Windows, di sini ada another installation method. Lalu di sini teman-teman pilih yaitu untuk Windows Proto. Oh ya, ini ada. Teman-teman tinggal klik ini ya, klik ini run rust up minus init.sa. Jadi teman-teman klik aja, nanti dia bakalan disuruh untuk install secara otomatis atau mendownload secara otomatis. Kalau udah, teman-teman tinggal menjalankan SA-nya di dalam laptop teman-teman. Maaf teman-teman, teman-teman harus untuk penggunaan Windows itu harus menginstal yang ini ya. Maaf, untuk menginstal yang ini agar bisa dijalankan kargonya di dalam sistem di dalam Windows. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal mengaplikasikannya untuk menjalankan kargo di dalam terminal teman-teman ataupun di dalam CMD. Saya sarankan untuk pengguna Windows teman-teman menggunakan bash. Bash Git. Di sini kalau nggak salah install bash git bash. Oke. Ya, teman-teman langsung install aja. Di sini ada pemilihan untuk distronya ataupun Windows ataupun distro ataupun ya. Di sini ada Linux, ada macOS, ada Windows. Jadi teman-teman untuk pengguna Windows, teman-teman pilih yang Windows ya. Jadi dia akan install secara otomatis. Nanti teman-teman tinggal pilih aja teman-teman menggunakan Windows 32 byte atau 64 byte. Jadi teman-teman tinggal pilih aja antara dua ini, 64 bit atau 32 bit. Oke, untuk penggunaan Windows. Oke, kalau udah, sekarang di sini saya akan jalankan yaitu cargo new active web tutorial. Oke, kalau teman-teman sudah menjalankan komen tersebut, nanti dianya akan membuat folder secara otomatis. Dianya akan membuat folder secara otomatis ya. Oke, sekarang kita masuk. Oke, jadi bentuk isi dalam folder itu ada cargo.tom dan folder src dan main.rs. Oke, dan sekarang kita akan menambahkan yaitu cargo add active web. Oke, kita akan menambahkan dependensiesnya di dalam aplikasi kita agar kita bisa menjalankan Active Web di dalam sistem komputer kita. Dan kita bisa mengimplementasinya di dalam sistem komputer kita juga. Oke, kalau teman-teman sudah menambahkan Active Web untuk dependensiesnya, cara penambahannya seperti ini. Cargo add Active Web. Oke, kalau udah,
nanti dianya akan terregister sendiri secara otomatis di dalam cargo file, yaitu cargo.tom. Sini ada dependencies. Kalau teman-teman sudah eh, memiliki Active Web di dalam file cargo, itu tandanya teman-teman sudah berhasil menginstal Active Web di dalam sistem komputer teman-teman atau sudah menginstalnya di dalam cargo dan sudah berhasil ya teman-teman. Di sini saya menggunakan version yaitu version latest yaitu 4.9.0 untuk Active Web-nya. Oke. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam file yaitu main.rs. Jika teman-teman bisa menggunakan yaitu menggunakan VS Code untuk IDE-nya yaitu text editornya, teman-teman bisa menggunakan Visual Code karena Visual Code sangat recommended buat pemula dan buat pengembangan aplikasi dan sudah banyak yang menggunakannya untuk VS Code ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan VS Code untuk membuat script di dalam text editor yaitu IDE text editornya menggunakan VS Code. Oke, di sini saya akan memanggil yaitu use. Use itu adalah import di dalam bahasa pemrograman Rust dan di sini saya akan memanggil active web yaitu saya akan memanggil dependencies-nya yaitu active web dan di sini saya akan memanggil kelas yang ada di dalam active web yang tersedia yaitu untuk di dalam function-function yang ada di dalam folder atau dependencies yang ada di dalam active web. Oke. Dan di sini saya akan menggunakan post, get dan di sini kita akan menggunakan app, http server, responder, terus http respond. Oke, jangan lupa titik komanya. Kalau udah, di sini kita akan menambahkan sebuah atribut. Di sini saya akan menggunakan yaitu post dan menggunakan post lalu kurung terus slash create. Oke, ini adalah nama parameternya, nama root kita, nama parameter kita ya. Di sini saya menyediakan parameter yaitu create yaitu untuk metode post dan ini adalah atribut di dalam bahasa pemrograman Rust dan lalu di sini saya akan menambahkan asynchronous fn function create. Oke, dan di sini saya akan menambahkan implement responder. Oke, di sini saya akan menambahkan http respond. http respond dianya berfungsi untuk membuat respon di dalam framework Active Web ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menambah oke, terus body. Create. Oke, kalau udah saya save. Lalu di sini saya akan menambahkan satu lagi yaitu atribut get slash. Oke, di sini saya akan menambahkan synchronous home. Oke, saya akan menambahkan implement responder. Oke, kalau udah http respond. Oke, body Kennedy Dev on YouTube. Ini adalah output ketika saya mengakses parameter slash. Maka output yang akan keluar yaitu Kennedy Dev on YouTube. Oke, kalau udah kita menambahkan yaitu atribut, di sini kita akan menjalankan menggunakan Active Web biar Active Web bisa menjalankan aplikasi kita. Kita harus diwajibkan untuk menambahkan Active Web terus -2 terus di sini main. Oke. Terus di sini kita tambahkan synchronous. Terus di sini std io result. Oke, karena dianya ada result dan di sini adalah dianya returnnya adalah function. Jadi dianya berupa function kosong untuk di dalam bodinya.
untuk result di dalam function.main ini. Function main ini. Lalu di sini kita menambahkan HTTP server, new, karena dia nya factoring, kita menambahkan uh, pagar 2, lalu bracket. Lalu di sini kita memanggil yaitu untuk kelas yaitu app titik 2 new terus service. Di sini saya memiliki service yaitu create, dan di sini saya memiliki service satu lagi yaitu home. Lalu di sini saya akan menambahkan bind. Lalu di sini untuk host saya di sini 127.127.1. Di sini 3000 Oke, dan di sini run away. Karena adanya sinkronus, kita harus menambahkan away di depan run, ya teman-teman. Jadi bagaimana Active Web itu bisa berjalan? Pertama kita harus menambahkan atribut ini terlebih dahulu agar agar Active Web itu bisa mengindikasi bahwa ini adalah aplikasi mereka dan mereka harus menjalankan service tersebut. Lalu kita menggunakan HTTP server agar kita bisa membuat web aplikasi. Jadi berfungsinya agar kita bisa membuat web aplikasi, kita harus menambahkan HTTP server. Terus di sini karena dia bersifat closer, kita harus menambahkan pagar 2. Lalu di sini ada app. Jadi app ini dia berfungsi untuk menjalankan service-service yang ada di dalam aplikasi kita. Jadi di sini kita memiliki dua service ya teman-teman, yaitu create dan home. Dan kalau teman-teman kalau kalau kita ingin menambahkan service, kita tinggal menambahkan yaitu .service terus tambahkan nama service kita. Di sini nama service kita yaitu create, lalu .service lagi yaitu home untuk service keduanya. Lalu di sini ada bind. Bind ini yaitu bertujuan untuk membuat host dan port untuk aplikasi kita berjalan. Kita menggunakan host seperti apa untuk nomor hostnya. Dan di sini saya menggunakan host default yaitu 27.0.0.1 dan port saya 3000. Dan di sini saya harus menjalankan aplikasinya. Jadi untuk menjalankan aplikasinya kita harus menambahkan yaitu .run, dan di sini adalah away karena HTTP server ini adalah asynchronous, jadi harus diwajibkan ditambahkan away dan berpasangan dengan async di atas ini agar bisa kita eksekusi untuk service ini, untuk HTTP server agar bisa kita jalankan ya teman-teman. Oke, kalau udah, sekarang teman-teman buka terminalnya kembali. Kalau teman-teman sudah menambahkan code di dalam PS Code teman-teman, atau teman-teman sudah menulis code-nya di dalam text editor teman-teman. Kalau udah, teman-teman tinggal buka terminal. Lalu kita jalankan yaitu cara menjalankan Active Web cargo run. Oke, dia sedang build, dan sekarang buildnya sudah berhasil dan sudah selesai. Dan sekarang kita akan mengakses web aplikasi kita. Kita balik ke dalam browser. Di sini kita akan menambahkan yaitu http 27.0.1.3000. Kita sudah berhasil teman-teman untuk menjalankan aplikasi kita di dalam sistem laptop ataupun komputer ataupun PC kita.
Ya, seperti itu teman-teman cara menjalankan Active Web di dalam sistem komputer kita dan mengimplementasinya di dalam sistem komputer kita dan kita sudah bisa membuat aplikasi sendiri. Oke teman-teman, ini saja dari saya dan jangan lupa like, subscribe dan bagikan pada teman-teman yang membutuhkan dan teman-teman yang sedang belajar bahasa pemrograman, teman-teman yang sedang belajar bahasa pemrograman Rust dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Dadah.